Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ayu Baktiar dengan NIM 01221085. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang dasar ekonomi manajerial, mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bu Iga Ayu Nitya Darmani SST SEMM. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membahas pengertian. Pengertian manajer adalah seorang yang mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Pengertian ilmu ekonomi manajerial adalah studi tentang bagaimana pengelolaan sumber daya yang langka dengan cara paling efisien sedemikian rupa sehingga tujuan manajerial dapat tercapai. Selanjutnya ada keuntungan. Yang pertama ada keuntungan akuntansi, yaitu pendapatan total atau penjualan dikurangi biaya produksi barang dan jasa, dan juga laporan pada pernyataan penghasilan perusahaan. Yang kedua ada keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yaitu pendapatan total dikurangi total biaya opportunity cost. Biaya opportunity cost yaitu biaya eksplisit dan implisit sumber daya yang dikorbankan saat keputusan diambil. Selanjutnya interaksi pasar. Yang pertama persaingan konsumen dan produsen. Konsumen berupaya menawarkan harga semurah mungkin, sementara produsen berupaya memberi harga setinggi mungkin. Yang kedua persaingan konsumen dan konsumen, yaitu kelangkaan barang akan mengurangi kekuatan tawar konsumen sebab mereka bersaing satu sama lain untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga persaingan antara produsen dan produsen. Kelangkaan jumlah konsumen akan menyebabkan produsen bersaing satu sama lain untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Yang selanjutnya peranan pemerintah, yaitu mendisiplinkan proses pasar. Selanjutnya nilai uang berdasarkan waktu, present value (PV). Rumusnya PV sama dengan FP 1 plus I pangkat N. Keterangannya FP sama dengan sejumlah uang yang diterima pada akhir periode N ketika tingkat bunga berperiode sama dengan I. Contoh, Lotte sebagai pemenang dalam memilih antara pembayaran yang berskala 104 juta dolar atau 108 juta dolar lebih dari 25 tahun. Yang kedua, menentukan ganti rugi dalam sebuah kasus yang melanggar hak cipta. Selanjutnya, present value multiperiodik dari sejumlah model FP yang diterima pada akhir dari tiap periode untuk N periode. Rumusnya PV sama dengan FP1 per 1 plus I pangkat 1 ditambah PV2 per 1 plus I pangkat 2 ditambah seterusnya sampai FVN per 1 plus I pangkat N. Selanjutnya ada net present value. Jika seseorang manajer dapat memperoleh aliran uang yang masuk di masa yang akan datang (FBT) dengan menghabiskan C0 dolar hari ini, maka NPV dari keputusan tersebut rumusnya NPV sama dengan FV1 per 1 plus I pangkat 1 ditambah FV2 per 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya sampai FPN per 1 plus I pangkat N min C0. Aturan keputusan, jika NPV lebih kecil daripada 0 sama dengan tolak proyek, dan jika NPV lebih besar daripada 0 sama dengan terima proyek. Selanjutnya ada present value of perpetuity, yaitu aset yang secara terus-menerus menghasilkan aliran cash flow pada akhir tiap periode disebut perpetuity. Present value PF dari sebuah perpetuity of cash flow paying
yang berjumlah sama pada akhir tiap periode adalah rumusnya PV perpetuity sama dengan CF per 1 plus I ditambah CF per 1 plus I pangkat 2 plus CF per 1 plus I pangkat 3 sampai seterusnya sama dengan CF per I. Selanjutnya ada penaksiran perusahaan, yaitu nilai dari sebuah perusahaan sama dengan present value dari keuntungan sekarang dan di masa depan. Rumusnya PV sama dengan jumlah dari PT per I plus I kali T. Yang kedua, jika keuntungan tumbuh dengan laju konstan, G lebih kecil daripada I, dan keuntungan periode saat ini adalah P0, rumusnya PV firm sama dengan P0 1 plus I per I min G. Sebelum keuntungan sekarang telah dibayar sebagai bunga. Dan setelah keuntungan sekarang dibayar sebagai bunga, rumusnya PV X per dividend firm sama dengan P0 1 plus G per I min G. Yang artinya jika laju pertumbuhan keuntungan lebih kecil, tingkat suku bunga dan keduanya tetap konstan, memaksimalkan present value dari seluruh keuntungan masa datang sama dengan memaksimalkan keuntungan sekarang. Selanjutnya ada analisis marginal. Yang pertama ada variabel kontrol. Di situ ada output, harga, kualitas produk, periklanan, dan juga penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, pertanyaan manajerial yang mendasar. Seberapa banyak dari variabel kontrol yang sebaiknya digunakan untuk memaksimalkan laba bersih? Laba bersih, yang pertama laba bersih sama dengan total laba dikurangi total biaya. Yang kedua, keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Selanjutnya ada keuntungan marginal atau marginal benefit. Yang pertama ada perubahan pada total keuntungan muncul dari perubahan dalam variabel kontrol. Hi. Rumusnya MB sama dengan delta B per delta Hi. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost. Perubahan biaya total muncul dari perubahan variabel kontrol. Rumusnya MJ sama dengan delta J per delta Hi. Selanjutnya ada prinsip marginal. Yang pertama, untuk memaksimalkan laba bersih, variabel kontrol manajerial seharusnya ditingkatkan ke titik di mana MB sama dengan MJ. Yang kedua, MB lebih besar daripada MJ, berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan keuntungan lebih banyak daripada peningkatan biaya itu sendiri. Yang ketiga, MB lebih kecil daripada MJ, berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan biaya lebih besar daripada peningkatan keuntungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.